Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hamid, guru SMP 4 Tanjung Palas Tengah. Setelah mengikuti pelatihan mandiri belajar yang ada 7 topik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik yang pertama, Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Setelah kita mempelajari topik Merdeka Belajar, kita bisa melakukan pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Topik 1 ada 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenal dan memahami sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Sebelum kita memerdekakan murid, kita sendiri harus merdeka. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang belajar. Mendidik dan mengajar. Jadi sistem pengenalan zaman kolonial di antaranya adalah meminta murid berdiri di depan kelas saat lalai mengerjakan tugas. Murid duduk rapi menghadap ke depan dengan suasana kelas yang hening. Melakukan perankingan berdasarkan nilai ilmu pengetahuan. Menyeragamkan pembuatan tugas. Memukul murid karena tidak mengerjakan tugas. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Jadi kita harus bisa mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh bahwa ada 2 kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing murid agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh atau dengan asas trikon. Yang pertama yaitu continue, yang kedua konvergen, dan yang ketiga konsentris. Continue tidak melupakan akar nilai budaya, sedangkan konvergen, pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Jadi kita harus melatih keberanian berpendapat, yaitu olah akal, mengasah perasaan dan perilaku, olah akal, memunculkan kehendak, olah karsa. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelektual dan bagian biologis muridnya. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Jadi sudah tidak zamannya lagi guru mendikte murid, melainkan guru sebagai fasilitator. Setiap murid mempunyai kodrat atau kekuatan potensi yang berbeda. Pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, dan potensi murid. Menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso tuturi handayani. Dan yang selanjutnya adalah menerapkan pembelajaran proyek
serta digitalisasi pembelajaran. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi ada 3, yaitu trisentra pendidikan yang sangat mempengaruhi dalam pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama untuk seorang anak. Keluarga, tempat seorang anak tumbuh, sangatlah berpengaruh pada pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak, terutama dalam nilai-nilai agama, bersikap, perilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Pendidikan di lingkungan pemuda dan masyarakat layaknya keluarga dan sekolah. Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dengan siapa ia bergaul, bagaimana pola pertemanannya, kegiatan apa yang dilakukannya dalam masyarakat, budaya yang berlaku di masyarakat, cara pandang juga perilaku teman sepergaulannya, juga media massa mempengaruhi pendidikan seorang anak di lingkungan masyarakat. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.